Sahabat UB TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi kita dalam program Mutiara Iman dan Islam. Kembali kita dalam pembahasan ketika seorang sahabat Badui yang bertanya kepada Nabi tentang perihal kiamat, dan dijawab dengan pertanyaan balik dari Rasulullah akan apa yang sudah ia persiapkan jika kiamat itu datang. Maka sahabat ini menjawab di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia mengatakan, wahai Nabi Muhammad, aku sadar ibadahku sedikit. Ibadahku tidak seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tidak seperti Sayyidina Umar bin Khattab, yang mana mereka sangat sempurna keimanan dan keislamannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi wahai Nabi, apabila kiamat itu datang, maka modalku adalah hanya satu wahai Rasul, yaitu modal cinta, yaitu cinta kepada Allah dan cinta kepada engkau wahai Rasulullah. Ketika sahabat Badui ini menjawab dengan jawaban sedemikian ini, apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang kelak akan dikumpulkan di padang mahsyar dengan siapa yang ia cintai. Kalau kau cinta kepada Nabi Muhammad, maka kau akan kumpul bersama Nabi Muhammad. Kalau kau cinta kepada orang-orang soleh, maka kau akan kumpul dengan orang-orang soleh. Apabila kau cinta kepada para ulama, maka kau akan berkumpul dengan ulama. Akan tetapi apabila cinta kita tidak kepada Allah, tidak kepada Rasul, tidak kepada para orang soleh, para ulama, orang-orang yang dekat kepada Allah, maka bisa dipastikan kita akan menyesal dalam kehidupan kita. Tidak di dunia ini, lebih-lebih kelak di yaumul qiyamah. Karena apa? Seseorang akan dikumpulkan dengan siapa yang ia cintai. Kalau yang kita cintai, wal'iyadzubillah, orang yang tidak seiman dengan kita, walaupun di dunia ini mereka memiliki ketenaran yang dahsyat, walaupun dalam kehidupan ini mereka dikenal oleh seluruh manusia sejagat raya, tapi tahukah kita, kelak di yaumul qiyamah dia akan terhina di hadapan Allah. Maka bagaimana kita yang mengidolakan mereka, yang mencintai mereka akan mendapatkan kemuliaan dan pertolongan di hari kiamat yang begitu mengerikan. Oleh karena itu, ingatlah pesan Nabi Muhammad ini. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang kelak akan dikumpulkan sesuai dengan siapa yang ia cintai. Wa anta, kata Nabi Muhammad kepada sahabat Badui itu, dan engkau wahai Badui, ma'aman ahbab, tak akan berkumpul dengan siapa orang yang engkau cintai. Saudara sahabat UB TV yang dimuliakan Allah, karena sahabat Badui ini tadi menjawab di mana dia mencintai Nabi Muhammad, maka kelak di yaumul qiyamah sudah bisa dipastikan dia akan berkumpul bersama kekasih yang ia idolakan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Hati kita tentu memiliki rasa cinta, karena cinta ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang teramat sangat besar. Bahkan apabila seseorang tidak memiliki rasa cinta, maka orang ini adalah orang yang memiliki kekurangan di dalam kehidupannya. Namun mahabbah yang begitu dahsyat ini, apabila bisa kita gunakan dengan sebaik mungkin, membawanya kepada sesuatu yang kita tuju, yang dapat menyenangkan kita di yaumul qiyamah, maka kita akan menjadi orang yang bahagia di sisi Allah. Tanyakan kepada diri kita, hari ini siapa yang kita idolakan? Sudahkah Nabi Muhammad? Sudahkah para sahabat Nabi Muhammad? Sudahkah para ulama-ulama, para orang-orang soleh yang mereka dekat dengan Allah dan bisa dipastikan mereka bisa menuju surga Allah? Atau sebaliknya, kecintaan kita sejauh ini adalah tertuju kepada manusia-manusia yang hanya memiliki keterkenalan di dunia saja, namun mereka jauh dari Allah, mereka jauh dari ibadah, mereka jauh dari zikir kepada Allah. Maka apa yang dapat kita harapkan di yaumul qiyamah dari mereka? Tentu ini harus kita camkan dengan sebaik mungkin, bahwasanya kecintaan ini apabila betul-betul tertuju kepada Nabi Muhammad, maka akan membuahkan hasil yang dahsyat, yang membuat kita senang. Dan tentu
kesenangan yang abadi selama-lamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku BTV yang dimuliakan Allah. Ketika Nabi menyampaikan ini di hadapan sahabat-sahabatnya dan banyak sahabat yang mendengar akan sabda Nabi Muhammad ini sebab pertanyaan dari sahabat Badui tersebut, maka di situ ada seorang sahabat Anas bin Malik. Di mana Sayyidina Anas bin Malik beliau mengatakan bahwasanya sejak aku masuk ke dalam agama Islam, maka tidak ada yang lebih menyenangkan hatiku setelah aku masuk Islam melainkan apa yang aku dengar daripada lisan Nabi Muhammad SAW pada hari itu. Di mana Nabi Muhammad mengatakan al-mar'u ma'aman ahab, seseorang akan dikumpulkan dengan siapa kelak yang ia cintai. Maka Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, wallah, demi Allah, ya Allah, saksikanlah, aku cinta kepada engkau ya Allah. Aku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku cinta kepada Abu Bakar As-Siddiq. Aku cinta kepada Umar ibn al-Khattab. Walaupun ibadahku tidak seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, walaupun ibadahku tidak seperti Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Padahal saudara, sahabat UBTV yang dimuliakan Allah, kita mengenal siapa Sayyidina Anas bin Malik. Dari kecil Sayyidina Anas bin Malik sudah dididik oleh Nabi, hidup bersama Nabi, bersama Rasulullah dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi bisa kita pastikan bagaimana kualitas keimanan dan ketakwaan seorang sahabat Anas bin Malik. Tentu tidak kita ragukan, beliau memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Beliau adalah seorang sahabat yang mulia, yang mana para ulama sudah bersepakat bahwasanya semua para sahabat Nabi ini memiliki derajat yang tinggi setelah para nabi. Bahkan jika hari ini ada seorang yang soleh sekalipun, walaupun dia memiliki karomah, keramat yang begitu banyak, tidak bisa mengalahkan sedikit pun daripada kemuliaan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan seorang wali sekalipun keramatnya hebat tidak bisa mengalahkan hentakan kaki kuda daripada Sayyidina Muawiyah. Maka bagaimana dengan sahabatnya sendiri? Kalau hentakan kaki kudanya saja tidak bisa dilewati oleh derajatnya para orang kekasih Allah sekalipun. Oleh karena itu Sayyidina Anas bin Malik saja yang keimanan dan ketakwaannya sudah sedemikian rupa, menjadikan modal cintanya kepada Nabi Muhammad, kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma ajma'in. Sebagai apa? Modal untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Padahal ibadahnya Sayyidina Anas bin Malik bagus, zikirnya dahsyat, kedekatannya kepada Allah dan Rasulnya tidak diragukan. Namun beliau saja menjadikan cinta kepada Allah dan Rasulnya sebagai modal untuk nanti mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita harus menjadi sosok Anas bin Malik lain dalam kehidupan di dunia ini. Kita tahu kita bukan Sayyidina Anas bin Malik, ibadah kita sedikit, namun ayo kita contoh sahabat Anas bin Malik. Dan akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini.